Ketika orang sabar tapi tidak bersyukur, tidak sempurna imannya. Ketika orang syukur tapi tidak bisa sabar, maka juga ia tidak sempurna imannya. Kalau kita ingin sempurna imannya, harus utuh dua bagiannya ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kunya bi abil qasim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al li fi nafsi nura wa adhim li nura. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca bareng-bareng doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hubbuka wa hubba ma yanfa'ni hubbuhu indaka. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faragan li fima tuhibbu. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak lupa anak-anak, para remaja, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita, keafiatan kita senantiasa terjaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, malam ini luar biasa nih. Di bawah yang duduk sampai berhimpitan. Ya, mudah-mudahan juga di atas. Dan insya Allah kameramen nanti akan men-shoot kondisi terkini di Islahul Ummah. Dan kita coba siarkan langsung live melalui Instagram yang bisa diakses oleh dunia muslim yang punya. Ya, dunia muslim Lambo gitu.
dan sekitarnya. Bagi yang tidak hadir ke masjid ini, yang berkenan silahkan live di Instagram, akunnya nanti Kang Adi diberikan. Ibu sekalian, pada kesempatan malam Senin yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam nafsu yang ada pada diri manusia. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kemarin itu yang pertama ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Yang kedua ada nafsu sufiyah. Yang ketiga ada nafsu amarah. Dan yang keempat nafsu yang kita kehendaki dan Allah ridha dengannya, yakni nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang memiliki nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Insyaallah hanya mengulang saja supaya kita mengingat. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi bahasan terkait materi tasawuf yang dipadukan dengan materi tauhid dan juga dibumbui dengan fikihnya, insyaallah. Yaitu akan membahas tentang kata baginda Rasulullah SAW, al-imanu nisfani, nisfun bisyukri wa nisfun bisobri. Iman itu kalau diibaratkan ada dua keping, ada dua bagian. Satu bagian iman itu terdiri dari syukur, satu bagian lagi iman itu terdiri dari sabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, yang kenikmatan ini tidak bisa kita hitung dari sisi jumlahnya, maka kita wajib mensyukurinya, paling tidak dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Lebih daripada itu bersyukur, ya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjauhi sekaligus meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Itu bentuk dari syukur, yakni berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka seorang muslim manakala melakukan satu perbuatan yang baik, satu kebaikan, maka disunatkan untuk berniat lebih dari satu. Contoh, ketika kita pergi ke masjid seperti sekarang ini untuk hadir di majlis ta'lim, niat yang pertama melaksanakan kewajiban. Karena yang namanya mencari ilmu, menambah ilmu, ya, menambah ilmu ini kebutuhan, Pak. Bahkan menurut seorang yang ahli di bidangnya, ada yang namanya hierarki kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu macam-macam. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bagaimana? Selalu mengupdate wawasan kita, pengetahuan kita, menambah dan menambah ilmu, terutama berkenaan dengan kebutuhan kita untuk melaksanakan ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunat itu. Nah, seperti ini dalam rangka aktualisasi diri, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Satu itu diniatkan. Niat yang kedua, Bapak Ibu, berangkat ke masjid
Dan mengikuti taklim seperti ini niatnya adalah untuk bersilaturahim. Mengingat sabda baginda Rasulullah SAW, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa insalahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin disukurkan rizkinya, kemudian diberkahi umurnya, falyasir rahimahu, maka hendaklah mau bersilaturahim. Mau bersilaturahim buat. Yang ketiga, niatkan dalam diri kita kegiatan seperti ini dalam rangka syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Allah sudah memberikan akal dan pikiran untuk digunakan. Jadi ini udah berapa tuh? Ada 4 atau 3? 4 atau 3? 3 atau 4? Di sini di bawah 4 persen. Di atas 3 ya? Iya. Makanya ini harus konsen nih. 4 atau 3 Bu? Ya. Di bawah 4, di atas 3. Mana nih satu lagi? Itulah satu pekerjaan disunahkan menurut para ulama lebih dari 1 niat. Ya. Masyarakat muslimin. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, al-imanu nisfani, nisfun bi syukri wa nisfun bi sabri. Satu bagian lagi iman itu setelah syukur adalah sabar. Ya. Jadi iman itu ada 2 keping gitulah. Ada 2 keping nih kalau diibaratkan, sebelah sininya syukur, yang sebelah sininya sabar. Ya, mesti nggak boleh dipotong-potong, tapi ada 2 keping. Nisfani itu begitu. Nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Satu bagian ada dalam syukur, satu bagian ada dalam sabar. Artinya ketika orang sabar tapi tidak bersyukur, tidak sempurna imannya. Ketika orang syukur tapi tidak bisa sabar, maka juga ia tidak sempurna imannya. Kalau kita ingin sempurna imannya, harus butuh 2 bagiannya ada dalam diri kita. Masyaallah muslimin, dalam hal sabar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian memohon pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salat, dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita mohon pertolongan kepada Allah, yang pertama harus disertai kesabaran. Kemudian medianya yang digunakan yang paling tepat adalah sholat. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya pertolongan Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Akan menyertai orang-orang yang sabar. Anu sabar masuk subur. Ya. Apa sih sabar? Apa makna sabar? Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sabar, bertahannya diri kita dalam menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dan
Sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan rela dan penuh kepasrahan jiwa. Itu sabar. Oleh karena itu, para ulama membagi sabar itu ke dalam 4 kategori. Wasabru ala arba'ati aqsamin. Sabar itu terbagi ke dalam 4 bagian. Nah, tentu yang 4 bagian tidak akan saya bahas secara keseluruhan, mengingat terlalu panjang bahasannya. Paling tidak bagian pertama saja. Yang pertama, awaluha sabru ala ta'ati. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniha as-sabru 'anil ma'asi. Yang kedua, sabar dari menjauhi berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ya. Karena maksiat itu, di antara kemaksiatan itu adalah yang enak-enak. Yang enak-enak. Yang enak-enak ini dilarang. Minum minuman keras beralkohol dilarang. Kecuali minuman keras yang halal itu apa? Es batu. Jangankan banyak, sedikitnya pun yang minuman itu dilarang. Gitu kan? Apalagi yang dilarang dan diharamkan, ya, banyaklah rumusnya ada, tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, wasalisuha tadakkurudz dzunubi salifati. Yang ketiga, jenis sabar yang ketiga ini adalah mengingat-ingat kembali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang terjadi di masa lalu. Untuk apa diingat-ingat? Diingat-ingat dosa yang lalu itu supaya tidak pernah terulang kembali dan mau bertaubat kepada Allah, mengingat orang yang tidak menyesali dirinya dari perbuatan dosa yang sudah pernah dilakukan, maka siksa Allah sangat pedih. Oleh karena itu harus muhasabah. Sering melakukan introspeksi diri, sering memperhitungkan diri. Maka selama ini kita lebih banyak menggunakan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, digunakan untuk ketaatan atau kemaksiatan. Berapa persen waktu yang digunakan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk ketaatan, dan berapa banyak digunakan untuk kemaksiatan? Atau paling tidak, sekalipun tidak dan bukan untuk kemaksiatan, tapi kekurang manfaatan. Mengingat orang yang beriman, kata baginda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta tarkuhu ma la ya'nihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian, ya, sehingga harus memiliki keberanian, memiliki kemampuan meninggalkan hal-hal yang dipandang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah berulang. Malam Senin tanggal 30 Juni 2024 ini tidak akan pernah datang yang kedua kalinya.
Karena malam Senin yang akan datang sudah berganti tanggal, yaitu tanggal 6 Juli 2024. Ya. Kemarin dikatakan salah satu ciri orang yang mati, hatinya sudah mati, manakala tidak pernah menyesal kesempatan untuk dilakukan, kesempatan untuk dapat melakukan kebaikan. Kalau tidak ada penyesalan, berarti hati seseorang itu sudah mulai terhinggapi oleh tanda-tanda kematian. Kayaknya ibu bapak kalau melewatkan malam Senin itu harus menyesal. Nyesal sih itu bu. Ya. Nyesal nggak kalau malam Senin terlewat? Bapak-bapak nyesal nggak? Malam Jumat kelewat? Nyesal malam Jumat kelewat? Masya Allah. Saya malam Jumat kemarin masih di atas kendaraan, tapi sempat baca Yasin. Alhamdulillah. Selesai sholat maghrib baca Yasin itu HP. Itu. Ya, cuma tidak bersama-sama dengan ibu bapak. Nyesel gitu. Ya habis gimana lagi gitu. Ya, jadi kesempatan itu kita menyesali karena kita meninggalkan begitu saja, apalagi manakala kita tinggalkan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ya, jadi kita kesabaran yang ketiga ini adalah bentuknya untuk mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu, maka itu termasuk sabar. Karena orang gini, bagaimana sih orang terhadap kehidupan yang telah lalu? Dikatakan oleh orang-orang bijak dalam hidup ini, filosofinya atau dianalogikannya seperti orang mengendarai mobil. Orang mengendarai mobil bagaimana? Konsentrasi penuh, pandangan ke depan. Apakah terus selamanya ke depan? Tidak. Lihat kiri, lihat spion kiri dan lihat spion kanan. Tapi kadang-kadang juga lihat belakang. Makanya ada kaca di depan, saya lihat belakang. Kenapa lihat belakang? Ya melihat, dikhawatirkan ada sesuatu yang mengancam keselamatan kendaraan yang kita kendarai. Nah, dalam kehidupan kita pun terkadang harus melihat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Jadi di masa lalu ingat-ingat, baretoma dulu begini, ya udahlah. Tinggal yang penting sekarang ya jalan lurus, on the track, tong nubruk, tong nyengol gitu lah. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang ketiga apa empat? Yang keempat, tuh ibu-ibu jadi ini sekarang takut kelewat. Yang keempat benar bu, 100 matiulah. Warabiuha, dan yang keempat as-sabru alal makarihi, sabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu anu dari pikaresep. Ya, coba bu sebutkan satu saja sesuatu yang tidak disenangi bu. Apa bu? Celaka, musibah. Iya, sesuatu yang tidak disukai. Naik motor ngebut, dikait karena gelasan. Awewe dikait karena gelasan, gelungnya nggak berolong, helmnya copot. Sesuatu yang tidak disukai, tidak senang. Masya Allah, ibu kondangan dandan sataker kepek, berkebaya pakai kenip. Tiba-tiba sepatunya copot kenipnya setelah. Aduh, ibu aku dan suka apa tidak bu? Itu suka, tapi ibu sabar.
dijinjing sebenarnya dasar senang sapit. Subhanallah, sakit dangdang tenang keren ya tenang pakai sandal sapit. Ya Allah. Bapak-bapak pergi ke masjid pakai sepatu masih baru, lengit sepasang. Ya Allah, ya Rabbi, disumpahin lah orang. Ya Allah, kayak begitu. Tapi bersabar gitu kan, bersabar karena hakikinya orang yang kehilangan. Makanya ada doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairun minha. Ya Rabb, semoga Engkau memberikan pahala dan ganjaran kepadaku ya dalam musibah ini dan memberikan ganti yang terbaik daripada apa yang ada yang hilang. Sudah itu sampai 4. Kita coba sekarang kembali ke nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah sabar dalam ketaatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa yasulu batinan bil ikhlasi wa huduril qalbi fiha wa zahiran bil zumiha wa dawami 'alaiha wa dukhuli fiha binasyatin wal isyani biha alal wajhil masyru'i wa yab'atsu ala hada sabri dzikru ma wa'adallahu ala fi'li ta'ati minat thawabi ajilan wa ajilan. Jadi bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berhasil, bisa sukses batinan bil ikhlasi. Yang pertama, kita harus menyertai ketaatan itu dengan keikhlasan. Amal taat itu penuh keikhlasan semata-mata ibtigha amrullah, mencari keridhaan Allah. Contoh bentuk ketaatan kita seperti ini. Pengajian seperti ini salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika kita mengikuti kegiatan ta'lim ini harus disertai dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menghindarkan keinginan-keinginan, mendapatkan advis, mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Tapi seluruhnya diniatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kalau begitu ikhlas berproses dan proses butuh waktu. Tempoh hari kan saya katakan bahwa ketika kita berbicara ikhlas, manakala satu waktu datang ikut sholat berjamaah tidak kebagian di barisan depan, kebagiannya di dekat pintu. Tiba-tiba di dalam hati merasa malu karena datang jadi makmum masbuk di dekat pintu. Malu oleh siapa? Malu ke ustaz. Anak sholatnya ditunggang ke ustaz, siapa ditanya. Maka ketika kita masih punya perasaan malu oleh manusia seperti yang digambarkan tadi, berarti apa yang kita lakukan selama ini belum ikhlas. Bagaimana kalau orang yang sudah ikhlas dalam amaliyahnya? Perasaan malu itu bukan oleh manusia, maka harus malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kenapa? Karena saya adalah orang yang mendapatkan fasilitas begitu banyak. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, fasilitasnya luar biasa kita. Semuanya gratis, fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Kacamata, ini kacamata terus beli Pak, dan mahal. Di dekat apotek Ikana, diperiksanya saja, bukan beli, diperiksanya saja. Jasanya 75.000.
Kalau beli, ya tergantung frame-nya, tergantung jenis kacanya. Paling murah standar 350 sampai ke atas lah gitu. Padahal kacamata berapa lama sih dipakainya? Yang saya rasakan 1,5 tahun sudah nggak cocok lagi, minta diganti kacanya. Sekarang mata kita yang Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan hari ini, kalau harus nyewa berapa besar itu biaya yang harus kita keluarkan, Pak? Ini subhanallah gratisan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Belum lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang gratis. Ya. Menghirup udara segar, oksigen dari Allah Subhanahu wa taala sejak bangun tidur sampai hari ini terus Allah berikan. Kita bisa bernafas. Padahal oksigen di rumah sakit beli loh, Pak. Berapa per tahun? Matahari, ibu, di siang hari kita bisa memanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari menjemur pakaian, menjemur kue, kulen di poe, dodol, digeplak di poe, ranginang di poe, itu menggunakan sinar mata. Pakai BBM nggak sih matahari? Enggak. Coba kalau menggunakan jasa PLN, telat bayar digunting. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kalau begitu malu kita, pakaian kita kering dengan matahari yang Allah gratiskan kepada kita, lantas tidak kita gunakan untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya. Itulah masyarakat muslimin. Oleh karena itu maka keikhlasan dalam ibadah kita ini merupakan satu hal yang mesti, mau tidak mau harus ikhlas. Kemudian yang kedua, dalam ketaatan kepada Allah huduril qalbi, harus disertai dengan hadirnya hati dalam pelaksanaan ketaatan. Hadir hati, hadir fisik ada di sini, hatinya ada di sini. Karena terkadang orang itu kan macam-macam, Pak. Secara fisik ada di masjid, hatinya aprak-aprakan kemana-mana. Takbiratul ihram, salat, Allahu Akbar. Ya, sudah mulai itu program kerjanya dilakukan. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, program kerja udah selesai. Ya. Nyusun proposal udah selesai. Ini. Jadi hadir hati. Ketika hadir hati berarti sepenuh hati. Wa zahiran. Bagaimana zahirnya, lahiriahnya? Biluzumiha, dengan membiasakan diri untuk melakukan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendisiplinkan diri. Masya Allah. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tamyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kelak di yaumul hisab, di mana seluruh manusia akan diperhitungkan amalnya di arah-arah mahsyar, hanya ada dua macam bentuk wajah manusia. Yang pertama, ada wajah-wajah yang kinclong, wajah-wajah yang glowing. Itulah mereka yang biasa dibasuh dengan air wudhu. Bahkan yang istimewa, bersinar bagaikan mentari, bersinar bagaikan rembulan. Siapa dia? Mereka sebelum azan dikumandangkan sudah berada di masjid dan sudah punya wudu. Ya. Bagaimana yang wajahnya seperti rembulan? Mereka adalah pada saat azan dikumandangkan dia mengambil air wudu. Terus bagaimana yang seperti bintang kelap-kelip? Orang lain sudah takbiratul ihram, dia belum batang karena wudu gitu. Terus ke situ. Ya, luar biasa. Bagaimana kalau yang hitam pekat seperti kastrol yang digunakan ngaliwet di kebun? Ya, itulah wajah-wajah yang tidak pernah dialiri dengan air. Ya. Jadi tercuma kalau
di dunia ini selalu dipelihara, bahkan ke dokter kecantikan tak terhingga berapa kali. Tapi kalau tidak dibasuh dengan air wudhu, karena kelak akan menjadi wajah-wajah yang hitam pekat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dilazimkan, dibiasakan dalam hal ketaatan, mendisiplinkan diri. Wa dawami 'alaiha, membiasakan diri dalam ketaatan. Ala bisa karena biasa. Tidak ada sesuatu yang berat kalau sudah dibiasakan. Kan kalau kita ingin jadi atlet angkat besi juga latihannya kan kemarin udah dikasih tahu. Datang ke kandang sapi, anak sapi yang baru lahir hari ini diangkat. Pasti keangkat kan? Besok datang lagi diangkat lagi. Lusa diangkat lagi. Seminggu keangkat, masa minggu depan kagak keangkat gitu kan. Jadi dalam kebiasaan. Kayaknya ada peribahasa alam bisa karena biasa. Terus dibiasakan. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, exercise, latihan, nanti akan terbiasa. Wa dukhuli fiha, kemudian masuk di dalamnya, masuk di dalam taat. Jadi kalau kita masuk di dalam ketaatan, berarti bukan hanya mendengar cerita, bukan hanya mendengarkan kata-kata. Waduh, luar biasa di Islam Ummah ternyata malam Senin penuh sesak masjid. Siapa yang cerita yang tetangga yang gak hadir? Jangan begitu, jangan coba cerita, datanglah. Jadi, yang dimaksud masuk. Masuk itu artinya idza kunta fil amri fakun bih gitu. Jadi ikut serta di dalamnya. Nah, baru setelah ikut serta di dalamnya akan dirasakan kenikmatan. Wal isyani biha, kemudian mendatangkan ketaatan yang diperintahkan kepada kita, menghadirkan ketaatan di dalam diri kita ala wajhil masru'i, berdasarkan apa yang disyariatkan, yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun bentuk ketaatan itu harus ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba itu apa? Ngikutin contoh dari Nabi. Taklim kayak begitu dicontohkan oleh Nabi. Seperti apa? Dalam ibadah yang harus mengikuti contoh. Dalam ibadah haji, dalam praktek Ramyul Jimar, melempar jumroh, tanggal 10 jumroh Aqobah, di tanggal 11 Ula Wusto Aqobah, tanggal 12 juga sama Ula Wusto Aqobah, yang nafar awal, kemudian yang nafar sani di tanggal 13 sama Ula Wusto Aqobah. Dengan apa? Dengan batu kerikil 1 kali ngelempar 1 batu, 7 kali lemparan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman li syayatin waliridho rahmatin. Letak sampai kena. Bagaimana kalau melempar itu bukan dengan batu? Karena filosofinya itu adalah melempar setan. Umpama usnal cakit supaya terhina itu setan, dilempar pakai sandal umpamanya, dia kagak boleh. Pakai payung, payung sekalian ditombakkan payung, itu kagak boleh, kayak begitu. Bagaimana kalau dengan bukan batu, umpamanya bukan dengan batu, kukueh barulan kemana, kugemlong mana, nggak boleh. Karena Nabi nggak mencontohkan begitu. Itu yang disebut dengan ittiba ala Rasulullah. Jadi kalau ada yang begitu-begitu mahiwal sal, itu tidak jadi ibadah, tidak jadi bentuk ketaatan karena tidak ngikutin, tidak mengikuti yang diperintahkan. Wa yub'atsu ala hada sabri,
Dan satu hal yang bisa mendorong kepada kesabaran tingkat ini, zikru ma wa'adallahu ala fi'li ta'ati minat thawabi ajilan wajilan. Satu hal yang bisa memotivasi dalam hal tingkat kesabaran dalam melaksanakan ketaatan ini, kita harus ingat. Ingat dengan apa? Dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengerjakan ketaatan, yaitu dalam bentuk pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ajilan wa ajilan, baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Jadi kita ingat ke sana. Man lazima sabra ala hadzal wajhi wasala ila maqamil qurbi. Barang siapa yang membiasakan diri sabar dengan tingkatan ini, dia akan menghasilkan, dia akan sampai kepada makom tingkat orang yang taqarrub ilahiyah. Ya. Wa hunaka, dan di sana yujadu fi ta'ati minal halawati wal ladzati wal unsi ma la yusaku. Kita ulangi. Barang siapa yang membiasakan diri bersabar dalam tingkatan ini, dalam tingkatan melaksanakan ketaatan, dia akan sampai kepada maqam taqarrub ilahiyah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yajidu fi ta'ati, dia di dalam ketaatan itu akan mendapatkan, akan merasakan manis dan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah sholat. Pak, Bu, saya tanya sekali lagi. Kalau kita melaksanakan enaknya itu setelah sholat apa sebelum sholat, apa sedang sholat? Merasa enak diri kita setelah sholat atau sedang sholat? Saat sholat. Cek ibu teh, alhamdulillah memplong hati teh geus beres salat mah. Kitu kumaha Bu? Tadi mah saboga hutang, meme salat mah. Salat we plong we bebas kalau itu umum seperti itu. Itu tingkatan awam seperti kita seperti itu. Yang sudah sampai kepada tingkat maqam taqarrub ilahiyah, bukan saja merasakan kenikmatannya itu setelah sholat, tapi menikmati sholat, asyik dengan sholat. Asyik gak Bu dengan sholat? Bapak-bapak asyik gak dengan sholat? Asyik apa tidak? Asyik apa tidak? Berapa lama kita sholat? Subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana sholat sifatul sholat Rasul dengan para sahabat, kakak bakalan kekejar. Sahabat mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat dalam satu waktu, sholat berjamaah, selesai Fatihah baca surat Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah itu dikira mau ruku, ditambah Ali Imran. Sampai-sampai ada sahabat yang di dekat dinding nyender, yang di tengah dekat pihak diikatkan pinggangnya pakai sorban, sieun ngajengkah tukang. Coba sampai begitu. Tapi walaupun begitu menikmati asyiknya ibadah luar biasa. Jika dalam ayat di selalu umat tarawih model gitu bubar semalam dia bubar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Ya mereka sudah, para sahabat ya sudah merasakan kenikmatan. Dan golongan salafus saleh kesininya nikmat dalam ibadah kepada Allah sehingga asyik ibadah itu. Ada para salafus saleh yang melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk dengan hitungan 500 rakaat. Paling sedikit 350 rakaat. Masya Allah. Sholat sunat apa itu? Sholat sunat mutlak. Pernah kita melaksanakan sholat sunat mutlak? Ya.
Atau pada sholat maghrib, sholat sunat awabin, sedikit-sedikitnya 2 rakaat. Standar maksimalnya 20 rakaat. Sok 20 rakaat ketika isya awabin. Subhanallah. Ada yang pernah nyoba ibu? Ada yang pernah? Ada, alhamdulillah. Insyaallah di bawah sholat hajat kayaknya gitu deh. Sholat hajat, sholat tasbih. Inilah masyarakat muslimin. Jadi yajidu fi ta'ati minal halawati waladzat, akan mendapatkan manis dan lezatnya ketaatan kepada Allah, wal unsi, dan merasa nyaman, betah unsi itu betah, mala yusofu, dan tidak bisa disipati. Kenapa sih dia betah amat, sholatnya lama amat, kapan rukunya, kapan sujudnya gitu. Demikian masalah muslimin untuk bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Baru membahas sabar nomor 1, dan sabar ada 4 tingkatan, ada 4 macam. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita coba bahas kembali berikut uraian-uraian yang lainnya, supaya kita betul-betul dalam rangka menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semakin hari semakin belajar untuk lebih ikhlas, untuk lebih betah, untuk membiasakan diri pekerjaan-pekerjaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.